Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus menggelar rapat paripurna tentang laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD dan pendapat akhir Kepala Daerah terhadap Ranperda Pengarus Utamaan Gender dalam pembangunan Kabupaten Tanggamus pada Kamis 1 Juli 2021 di gedung DPRD setempat yang dilakukan secara virtual bersama Bupati Tanggamus dan unsur Porkopimda. Laporan kehadiran anggota DPRD Kabupaten Tanggamus hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 waktu 13.30 WIB sampai selesai. Acara 1. Rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD dan pendapat akhir Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus. 2. Rapat internal DPRD Kabupaten Tanggamus. Jumlah anggota 45 orang, hadir 33 orang, tidak hadir 12 orang, keterangan sakit 8 orang, izin 5 orang, jumlah 45 orang. Surat masuk dari Bupati Tanggamus, Kota Agung, 30 Juli 2021 kepada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung nomor 900/449/42/2021 lampiran kosong perihal pemberitahuan penundaan penyampaian rancangan UPA dan PPAS perubahan tahun 2021. Dasar 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021. Romawi 2. Berdasarkan poin 1 di atas, kondisi struktur APBD tahun anggaran 2021 yang masih menunggu informasi terhadap pendapatan yang bersumber dari pinjaman daerah yang sampai saat ini sedang dalam proses verifikasi PT Sarana Multi Infrastruktur SMI. Romawi 3. Saat ini, tim TAPD juga sedang fokus dalam proses penyusunan rancangan RKPD tahun 2022 yang ada pada tahapan evaluasi Provinsi Lampung. Poin keempat, selanjutnya, tim TAPD masih akan berkoordinasi lebih lanjut dengan BPKP Perwakilan Lampung terkait rasionalisasi struktur APBD tahun anggaran 2021. Romawi 5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menyampaikan pemberitahuan penundaan penyampaian rancangan UPA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2021 kepada pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus. Demikian untuk maklum atas kerjasamanya, ucapkan terima kasih. Bupati Tanggamus, Dewi Handayani, cap ditandatangani. Surat masuk dari DPRD Kabupaten Tanggamus, Kota Agung, 30 Juni 2021 kepada pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung Timur, nomor 170/18/18/2021, lampiran kosong, perihal penetapan rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tanggamus. Badan Musyawarah Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus menetapkan jadwal rapat-rapat paripurna pada hari Kamis 1 Juli 2021 waktu 13.30 WIB sampai selesai. Tempat ruang sidang DPRD Kabupaten Tanggamus via video conference. Pakaian PSR. Acara 1. Rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD dan pendapat akhir Kepala Daerah
terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus. 2. Rapat paripurna internal DPRD Kabupaten Tanggamus. Demikian untuk maklum, atas perhatiannya ucapkan terima kasih. Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanggamus. Ketua Heri Agustiawan Esos ditandatangani. Sekretaris Dewan Herli Rahman ditandatangani. Pada saudara Sekretaris Dewan yang telah melaporkan kehadiran anggota Dewan yang terhormat serta membacakan surat-surat masuk. Dari laporan kehadiran anggota Dewan yang terhormat, diketahui 33 orang anggota Dewan hadir dalam rapat paripurna ini. Dengan demikian, rapat paripurna memenuhi quorum. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus, masa persidangan 3 tahun sidang 2021, dengan agenda rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan, persetujuan DPRD dan pendapat akhir Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus. Dengan ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudari Bupati, Wakil Bupati, hadirin paripurna yang kami hormati. Sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, disampaikan bahwa rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus telah disampaikan dalam rapat paripurna pada tanggal 20 Mei 2021 yang lalu dan telah selesai dilakukan pembahasan antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tanggamus bersama dengan eksekutif. Selanjutnya pada hari ini sesuai dengan ketetapan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tanggamus, Badan Pembentukan Peraturan Daerah akan menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus yang akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan DPRD Kabupaten Tanggamus. Adapun rancangan peraturan daerah yang akan disetujui pada paripurna hari ini adalah peraturan daerah Kabupaten Tanggamus tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan daerah. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, untuk mengetahui hasil pembahasan tersebut, kami persilakan kepada yang terhormat Saudara Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tanggamus. Ketua Bamperda DPRD Kabupaten Tanggamus Edi Yalismi mengatakan bahwa peraturan daerah terkait gender Kabupaten Tanggamus setelah dibahas dalam Banperda, kemudian akan dilakukan persetujuan oleh DPRD Tanggamus berdasarkan yang telah disampaikan Bupati Tanggamus dengan surat nomor 188-34-2726-08-2021, yakni program pembentukan peraturan daerah tahun 2021 terkait pengarus utamaan gender dalam pembangunan daerah dengan pertimbangan dari berbagai sudut dan pasal yang dibahas bersama. Menurutnya, setelah disahkan dirinya berharap Bupati segera menyampaikan ranperda ini kepada Gubernur Lampung paling lambat 3 hari setelah paripurna. Kemudian setelah perda ini disahkan diharapkan kepada Bupati Tanggamus melalui perangkat daerah untuk segera menyusun aturan pelaksanaannya berupa peraturan Bupati. Selain itu, peraturan daerah tersebut juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus. Laporan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus. Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus Juli 2021 tahun 2021. Yang terhormat Saudari Bupati dan Saudara Wakil Bupati Tanggamus, yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, yang terhormat Forkopimda Kabupaten Tanggamus, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten dan para asisten, yang terhormat Saudara Staf Ahli Bupati dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Tanggamus, dan yang terhormat Saudara Camat dan Kepala Bagian Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
dan yang terhormat saudara pimpinan partai politik, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat se-Kabupaten Tanggamus. Yang terhormat saudara pimpinan media massa dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Tanggamus, serta hadirin sidang paripurna yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, marilah kita semua senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita dapatkan pada hari ini, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat hadir mengikuti rapat paripurna perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tanggamus dalam rangka penyampaian hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus dalam keadaan sehat walafiat. Saudari Bupati, pimpinan DPRD, dan hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus yang rencananya akan dimintakan persetujuannya pada hari ini merupakan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2021 yang telah disampaikan oleh Saudari Bupati dengan surat nomor 188-2726-0721 tanggal 18 Mei 2021 untuk dibahas dan disetujui menjadi peraturan daerah Kabupaten Tanggamus. Saudari Bupati, pimpinan DPRD, dan hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Untuk mengawali kesempatan dalam rapat paripurna hari ini, Bapak Perda menyampaikan laporan hasil pembahasan, yaitu terkait rancangan peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Dasar hukum menimbang, mengingat, memperhatikan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. 1. Ketentuan pasal 4 diubah sehingga pasal 4 selengkapnya sebagai berikut. Ruang lingkup PUG meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, penataan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah. 2. Ketentuan pasal 14 ayat 3 diubah sehingga pasal 4 ayat 3 selengkapnya sebagai berikut. Pelaksanaan tugas focal point PUG sebagian dimaksud pada ayat 2 dikoordinasikan oleh pejabat pada setiap SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan. 3. Ketentuan pasal 15 ayat 1 dan 2 diubah sehingga pasal 15 ayat 1 dan 2 selengkapnya sebagai berikut. Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada gubernur secara berkala setiap 6 bulan. Materi laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi A. Pelaksanaan program dan kegiatan. B. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. C. Sarana kegiatan. D. Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD, APBN, dan atau sumber lain. E. Data terpilih, gender, dan anak. F. Permasalahan yang dihadapi. Dan G. Upaya yang telah dilakukan. 4. Ketentuan pasal 22 diubah sehingga pasal 22 selengkapnya sebagai berikut. Pada saat peraturan daerah ini diundangkan kepada pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, pemerintahan pekon, setiap pelaku usaha atau perguruan tinggi dan lembaga masyarakat lainnya dalam kegiatan pengurusutamaan gender daerah berpedoman pada peraturan daerah ini. 4 Romawi saran. 1. Kepada Bupati Tanggamus untuk segera menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur Lampung sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 hari terhitung sejak menerima rancangan peraturan daerah dari pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus. 2. Setelah peraturan daerah ini disahkan, diharapkan kepada Bupati Tanggamus melalui perangkat daerah terkait untuk segera menyusun aturan pelaksanaannya berupa peraturan Bupati dan atau keputusan Bupati. 3. Perda tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penutup. Demikianlah laporan hasil pembentukan peraturan daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus kami sampaikan dengan harapan
kiranya dapat menjadi pertimbangan rapat paripurna yang terhormat dalam mengambil keputusan. Atas segala kekurangan dalam penyampaian laporan hasil pembahasan ini, kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kemudahan, melindungi serta melimpahkan rahmat dan ridho-Nya. Kita semua dalam segala perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pembentukan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus. Ketua Merangkap Anggota Edi Alismi SE ditandatangani. Wakil Ketua Merangkap Anggota Asmal Yadi Fil MH ditandatangani. Sekretaris bukan anggota Sekretaris Dewan. Anggota 1. Rodiah ditandatangani. 2. Wahyu Agus Pidiawan Bebus ditandatangani. Haji Puji Haryanto ditandatangani. Yoyo Sulistyo ditandatangani. Haji Mukhtar ditandatangani. Koim belum ditandatangani. Febrio Marta Mustafa Esos Emsos belum ditandatangani. Hilman Esa belum ditandatangani. Nur Salim Ahyono SEI ditandatangani. Peter Anderson belum ditandatangani. Irsi Jaya Esa ditandatangani. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang telah menyampaikan laporannya. Dan setelah mendengarkan laporan yang disampaikan oleh juru bicara tadi, kami berkesimpulan bahwa rancangan peraturan daerah tersebut dapat kita setujui. Untuk itu kami tanyakan kepada rapat paripurna yang terhormat, apakah kesimpulan kami tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Hadirin paripurna yang kami hormati, selanjutnya pembacaan rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus oleh Saudara Sekretaris Dewan. Disilakan. Bismillah. Rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus nomor masih kosong tentang persetujuan rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2020. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2021 terkait rancangan peraturan daerah tentang pengutamakan gender dalam pembangunan daerah. Kedua, mengakomodir dan menindaklanjuti hasil fasilitasi yang dilakukan oleh Gubernur Lampung. Ketiga, menyerahkan rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus tersebut kepada Bupati Tanggamus untuk memprosesnya lebih lanjut menjadi peraturan daerah. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal masih kosong Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Heri Agustiawan belum ditanda.
Sementara itu, Bupati Tanggamus Dewi Handayani atas nama pemerintah Kabupaten Tanggamus mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang telah menyetujui Ranperda ini menjadi perda. Bupati menjelaskan bahwa pengarus utamaan gender dalam pembangunan daerah perlu dibuatkan perda. Karena menurutnya persamaan kedudukan antara laki-laki dan wanita telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 1. Bupati berharap perda ini menjadi langkah awal dari upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu secara virtual guna mengikuti sidang paripurna DPRD dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD dan pendapat akhir kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus. Selawat beserta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin Allahumma amin. Sidang Dewan yang terhormat, peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Mengingat betapa pentingnya penyusunan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah, dengan demikian kedudukan peraturan daerah dalam tatanan peraturan hukum nasional telah diakui khususnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka penyusunan peraturan daerah harus berdasarkan suatu metode yang baku dan pasti. Selain itu diperlukan pula tatanan yang tertib dalam menyusun peraturan daerah, mulai dari tahap perencanaan, penyampaian, persetujuan, sampai dengan tahap pengesahan. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Tanggamus telah kami sampaikan kepada DPRD Kabupaten Tanggamus pada tanggal 20 Mei 2021. Dan pada siang hari ini kita telah sampai pada tahapan persetujuan dan perda. Oleh karena itu, saya atas nama pemerintah Kabupaten Tanggamus menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang terhormat, yang telah membahas dan menyetujui Ranperda ini menjadi peraturan daerah. Para pimpinan dan anggota DPRD dan para hadirin yang berbahagia, pengarus utamaan gender dalam pembangunan daerah perlu dibuatkan perda karena persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing tahun 1995. Namun hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi hampir di segala bidang kehidupan. Hal ini mempunyai dampak perempuan belum memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan, belum dapat memperoleh akses dan partisipasi yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan. Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, serta memperhatikan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah, maka pemerintah daerah perlu merumuskan strategi pengarusutamaan gender untuk dituangkan dalam peraturan daerah. Harapannya, perda ini menjadi langkah awal dari upaya kita mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat secara internasional. Para anggota Dewan yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, sebelum kami akhiri pendapat akhir ini, saya mengajak kepada kita semua
untuk terus berikhtiar membangun daerah yang kita cintai. Kita harus tetap bersatu, bekerja sama, dan berkoordinasi dengan baik untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah. Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan, perhatian, dan kesabaran Dewan yang terhormat yang telah mendengarkan pendapat akhir yang saya sampaikan. Saya tutup pendapat akhir dengan sebuah pantun. Pengarusutamaan gender program kita menjadikan perempuan berperan utama. Walau ada opini dan sikap beda, kita sosialisasikan secara bersama. Buah mangga enak di blender, ke dalam gelas langsung dituangkan. Begitu pentingnya program gender, makanya Perda kita adakan. Setiap manusia boleh mengabdi, bagi perempuan jugalah mesti. Banyak perempuan yang sudah jadi cerminan emansipasi, mulai dinikmati. Hati-hati kalau melintas, lihatlah dulu kiri dan kanan. Kaum perempuan bukanlah minoritas, tapi turut menentukan arah pembangunan. Kita tutup sidang paripurna yang isinya persetujuan dan perda. Terima kasih kepada seluruh anggota bersama Pemda kompak bekerja. Dengan ibu-ibu janganlah risih, kita manfaatkan rasa keibuan. Cukup sekian dan terima kasih. Mari perjuangkan kaum perempuan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Bupati Tanggamus yang telah menyampaikan sambutannya dan pantunnya yang luar biasa. Dan dengan demikian rapat paripurna ini akan kita akhiri, namun sebelum rapat paripurna ini kami tutup, diberitahukan kepada seluruh anggota agar tidak meninggalkan tempat karena rapat akan kita lanjutkan dengan agenda rapat paripurna internal DPRD. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rapat paripurna ini atas perhatian dan ketekunan saudara dalam mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ini kami tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tanggamus, Lampung, Riki Resnop, Saburai TV melaporkan.